Pada tahun 1723, terjadi kemelut di tubuh Kesultanan Delhi ketika Tuanku Panglima Paderap, yaitu Raja Delhi ketiga, mangkat. Kemelut ini terjadi karena putra tertua raja yang seharusnya menggantikannya menjadi raja memiliki cacat di matanya. Kemudian putra nomor 2 yang berambisi menjadi sultan mengusir adiknya yang bernama Tuanku Umar. Kemudian Tuanku Umar bersama ibundanya melarikan diri sampai ke wilayah Serdang dan mendirikan Kesultanan Serdang. Pada Kesultanan Delhi, ketika Raja Delhi ketiga, Tuanku Panglima Paderap, mangkat, terjadi kemelut di dalam keluarga Kesultanan Delhi. Anak beliau bernama Pasutan berambisi ingin meneruskan tahta ayahandanya. Namun ada seorang anak dari Tuanku Panglima Paderap ini yang menikah dengan permaisuri Puan Hampali dari Sampali, ya. Maka semestinya Tuanku Umar inilah yang menjadi Raja Delhi karena ia dilahirkan dari anak permaisuri. Oleh karena takut terjadinya perang saudara, maka Tuanku Umar yang masih di bawah umur ini beserta ibunya dibawa ke Kampung Besar Serdang oleh datuk-datuk daripada Delhi. Dibukalah hutan payau, ya, di situ yang banyak pohon serdang. Maka dinamakanlah kampung itu Kampung Besar Serdang. Dan sultan pertamanya Tuanku Umar Junjungan. Setelah Sultan Umar mangkat, pemerintahan digantikan oleh anaknya yang bernama Tuanku Ainan Johan Alamsyah. Pada masa Sultan Tuanku Ainan Johan Alamsyah, dibentuklah lembaga 4 wazir atau wakil sultan yang masing-masing diberi nama Bendahara Paduka Sri Maharaja yang memimpin wilayah di Lubuk Pakam, Sri Maharaja yang memimpin wilayah Ramunia dan Denai, Paduka Mahamantri yang memimpin wilayah Aras Kabu, dan Paduka Raja yang memimpin wilayah Kampung Baru, Batangkuis. Lalu pada masa Sultan Serdang yang ketiga, yaitu Tuanku Tafsinar, Kesultanan Serdang mengalami masa kejayaannya. Tuanku Tafsinar dikenang sebagai sultan yang sangat ramah kepada rakyatnya. Sekitar tahun 1823, Sultan Tafsinar melakukan perjanjian dengan Inggris melalui seorang utusan Inggris yang bernama John Anderson. Sultan Tafsinar juga memiliki kapal dagang sendiri. Catatan perang di Serdang pertama kali terjadi di masa Sultan Serdang yang keempat, yaitu Sultan Basharudin. Pada masa itu, sekitar tahun 1850, Belanda masuk ke Serdang dengan maksud untuk meluaskan wilayah koloninya. Pasukan Belanda tersebut mendarat di Kuala Serdang dengan 2 kapal perang dan 1.000 marinir yang telah menyerbu pertahanan Sultan Basharudin di hutan Kuala Namu. Pada akhirnya, Sultan Basharudin ditangkap oleh Belanda dan ditahan di istana namun tidak dibunuh. Kemudian pada masa Sultan Serdang kelima, yaitu Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, Serdang bangkit kembali. Pada tahun 1894, Sultan Sulaiman membuka kota Perbaungan sekaligus mendirikan Istana Darul Arif atau yang lebih dikenal Keraton Kota Galuh. Selain mendirikan beberapa masjid, Sultan Sulaiman juga mendirikan sekolah dan rumah sakit di beberapa wilayah penting dan digratiskan untuk masyarakat Serdang. Pada masa pendudukan Jepang, Serdang menjadi pemasok beras bagi beberapa kesultanan Melayu di Sumatera Timur, terutama Kesultanan Delhi. Bahkan, pada saat Perang Asia Timur berlangsung, Sultan Sulaiman menawarkan beras bagi tentara Jepang yang sedang berperang.
dengan syarat masyarakat Serdang terbebas dari kerja Romusa. Masa Sultan kelima, Sultan Sulaiman ya. Pada masa beliau naik lagi lah Serdang ya. Selain persawahan tadi ya, sekolah dan juga rumah sakit. Sultan Sulaiman membangun rumah sakit di luha-luha ya, di daerah-daerah kecil, dan Sultan Sulaiman menempatkan seorang dokter kerajaan, yaitu Dokter Sutomo. Pada masa revolusi sosial di Sumatera Timur tahun 1946, Serdang aman dari kerusuhan. Karena sebelumnya, pada bulan Desember tahun 1945, Sultan Sulaiman mengirimkan telegram kepada Presiden Soekarno yang berisi bahwa Kesultanan Serdang mendukung sepenuhnya berada di belakang Indonesia. Setelah revolusi sosial di saat kesultanan di Sumatera Timur lainnya sudah runtuh, pada saat itu Sultan Sulaiman masih hidup namun sudah sangat tua dan tidak berdaya. Lalu lahan-lahan, tanah, dan perkebunan milik Kesultanan Serdang diambil alih oleh negara. Pada 13 Oktober 1946, setelah revolusi sosial, Sultan Sulaiman pun mangkat karena sudah tua dan sakit-sakitan. Pada tahun 1946, setelah tidak adanya lagi kesultanan, namun Istana Kesultanan Serdang masih berdiri kokoh. Kemudian pada bulan Juli 1947, terjadi agresi militer Belanda. Jenderal Sudirman sebagai pemimpin tertinggi militer Indonesia mengumumkan untuk melakukan taktik strategi bumi hangus agar Belanda tidak lagi menduduki wilayah-wilayah bekas kesultanan. Pada saat itu juga, Istana Kesultanan Serdang dan megah itu dibumi hanguskan demi mengindahkan perintah dari Jenderal Sudirman. Sebelum istana dibumi hanguskan, beberapa barang dan harta milik kerajaan seperti emas, berlian, sampai mahkota kerajaan dikumpulkan menjadi satu di dalam sebuah peti yang besar. Kemudian, peti tersebut diserahkan kepada Teku Muhammad Hasan yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera. Menurut pemerintah, semua aset milik Kesultanan Serdang tersebut diberikan sebagai sumbangsi untuk kemerdekaan Indonesia dan untuk pembangunan nantinya.